Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cidrol Halisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu kita membahas tentang pengundangan. Pengundangan ini ialah pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus. Untuk maksud itu, sesuai dengan ketentuan yang memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan negara itu telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara. Prosedur pembentukan yang disyaratkan bagi peraturan negara itu sudah dicukupi, dan peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Praktek perundang-undangan atau praktek pengundangan. Dalam praktek ini dapat kita jumpa 3 variasi rumusan daya laku suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, maka peraturan tersebut mempunyai daya ikat dan daya laku pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangan. Contohnya itu seperti Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Itu peraturan pemerintah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, jadi kalau misalkan tanggalnya itu tanggal 6, maka itu berlaku dari tanggal 6 juga. Yang kedua, yaitu peraturan tersebut dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan. Nah, artinya itu bahwa peraturan tersebut mempunyai daya laku pada tanggal diundangkan, tetapi daya ikatnya setelah tanggal yang ditentukan. Nah, contohnya itu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 PKM 04 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 tentang audit kepabeanan dan audit cukai, yang bunyinya itu adalah peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Nah, yang ketiga yaitu yang terakhir, peraturan tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, tetapi dinyatakan berlaku surut sampai tanggal yang ditentukan. Contohnya itu di Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tahun 2015 sampai 2019. Yang bunyinya tuh peraturan kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2015. Pengundangan peraturan perundang-undangan juga sebaiknya tidak lagi terpisah antara lembaran negara dan lembaran daerah, karena sistem peraturan perundang-undangan kita merupakan satu kesatuan antara pusat dan daerah. Pintu pengundangan seluruh peraturan perundang-undangan dapat menjadi awal evaluasi dan pelaksanaan eksekutif review terhadap tumpang tindihnya peraturan-peraturan yang ada. Optimalisasi executive review akan mengurangi akses terhadap judicial review yang membutuhkan biaya dan waktu yang sangat merugikan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, naskah peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, dan tambahan berita negara Republik Indonesia wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan disertai dengan 3 naskah asli dan 1 soft copy. Yang kedua yaitu penyampaian dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan atau petugas yang ditunjukkan disertai surat pengantar.
penghantar untuk diundangkan. Yang ketiga yaitu pengundangan dilakukan dengan memberikan nomor dan tahun pada lembaran negara Republik Indonesia dan berita negara Republik Indonesia, dan memberi nomor pada tambahan lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu naskah peraturan perundang-undangan yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM selanjutnya disampaikan kepada instansi pemohonan 2 naskah. Nah, itu naskah asli dan 1 untuk Direktorat Jenderal. Selanjutnya yaitu penerbitan lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia dan berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran lepas dilakukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal peraturan perundang-undangan diundangkan. Nah, selanjutnya yaitu penerbitan lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia dan berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan dilakukan pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu ada pengertian penyebarluasan. Pengertian penyebarluasan ini yaitu penyebarluasan peraturan undangan-undangan ini dimaksud agar masyarakat mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud, supaya masyarakat itu lebih mengerti isi dari perundang-undangan tersebut. Dalam tata cara penyebarluasan peraturan perundang-undangan ini ada 3 cara, yaitu melalui media cetak, media elektronik, dan cara lainnya. Cara lainnya ini adalah sosialisasi. Jadi dengan cara bersosialisasi itu ada berlakunya peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku dalam mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan. Nah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jadi peraturan perundang-undangan ini mulai berlaku pada tanggal yang sudah ditentukan. Ya begitu. Sekarang yaitu tujuan penyebarluasan dan perundangan tersebut. Jadi tujuannya itu agar orang-orang itu dapat mengenali hukum, itu peraturan hukum negara. Nah, jadi dianggap setiap orang itu tahu tentang hukum.